Hari ini kita akan melaksanakan debat antara dua kelompok, yaitu pro dan kontra, terdiri dari pro dan kontra, yang akan membahas tema tentang PSBB di Jakarta. Maksudnya adalah, apakah pelaksanaan PSBB itu sudah menjadi peraturan yang efektif untuk masyarakat, khususnya di area Jakarta. Dalam ketentuan lomba debat pada kesempatan ini, saya akan membacakan syarat dan ketentuannya, yaitu peserta merupakan mahasiswa-mahasiswi aktif semester 7. Kemudian yang kedua adalah satu tim terdiri dari 3 orang. Keempat, peserta diwajibkan mentaati setiap ketentuan yang berlaku demi terciptanya suasana yang kondusif selama kegiatan berlangsung. Keenam, keputusan juri tidak dapat diganggu-gugat. Dan ketujuh, hal-hal belum tercantum dalam ketentuan umum adalah kebijakan panitia. Teknis debat. Debat menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Pada setiap lomba yang diperdebatkan adalah tim yang setuju, yaitu tim pro, terhadap setiap mosi. Dan kedua adalah tim yang tidak setuju atau kontra terhadap setiap mosi. Nah, untuk memulai debat kali ini, saya akan membacakan sebuah pengantar, yaitu tentang penerapan PSBB di Jakarta, di DKI Jakarta. PSBB DKI dimulai pada 10 April 2020 dan kini memasuki fase jilid 2. Saat itu berdasarkan data dari gugus tugas COVID-19 tercatat 1.753 kasus positif dengan 82 pasien sembuh dan 154 pasien meninggal. Hingga 23 April lalu jumlah kasus meningkat menjadi 3.517 kasus positif dengan 326 pasien sembuh dan 301 pasien meninggal. Kemudian pada keputusan pemerintah ini, PSBB banyak sekali menuai pro dan kontra. Maka dari itu, debat kali ini akan membahas efektifkah PSBB untuk area DKI Jakarta yang terkenal dengan pusat perekonomian Indonesia. Yang pertama, tim pro, untuk setiap speakers kita akan memakai waktu maksimal 3 menit, tidak boleh melampaui dari itu. Silakan jelaskan, setiap speaker silakan jelaskan dengan bahasa yang tepat dan padat sehingga tidak melebihi time yang sudah ditentukan. Oke, kita mulai pembahasannya dari tim pro. Untuk tim pro, waktu dan tempat saya persilahkan. Sebelumnya terima kasih untuk moderator untuk penyampaiannya. Perkenalkan, nama saya Dwi Puspita Yudhingtya, saya dari tim pro dan saya pembicara pertama. Ini kan penjelasannya itu tentang efektifkah Jakarta dengan adanya PSBB. Kalau menurut tim kami sangat efektif karena menerapkan PSBB yaitu untuk mencegah penyebaran penularan COVID-19 untuk keselamatan, kesehatan, bahkan untuk melindungi warga, dan itu sangat penting bagi setiap masyarakat karena Jakarta menjadi wilayah penyebaran virus dengan jumlah kasus yang tertinggi di Indonesia. PSBB di DKI Jakarta berlaku pada tanggal 10 April 2020. Pemerintah menerbitkan peraturan nomor 21 tahun 2020 detail mengenai teknisi pelaksanaan PSBB diatur melalui Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2020 tentang pedoman pembatasan sosial berskala besar dalam rangka pencepatan penanganan COVID-19 yang tidak boleh dilakukan selama PSBB, yaitu ada 6 poin, yaitu peliburan sekolah dan tempat pekerjaan, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum, pembatasan kegiatan sosial dan budaya, pembatasan transportasi, maupun pembatasan kegiatan lain atau aspek pertahanan dan keamanan.
Pembatasan dikecualikan bagi instansi yang kegiatan strategis terkait pangan, BBM, ekonomi, dan keuangan, layanan kesehatan, ekspor-impor, komunikasi, industri, pertahanan keamanan, ketertiban umum, dan distribusi logistik, serta yang menyangkut kebutuhan dasar lainnya atau kebutuhan primer setiap manusia. Tujuan dari PSBB ini, kenapa tim Pro menyetujui, karena adanya PSBB ini memberikan jaminan bahwa rantai penularan COVID-19 ini bisa kita putuskan dengan secara bersama-sama, secara disiplin mematuhinya, dan kita wajib untuk menggunakan seperti masker, berjaga jarak, dan selalu mencuci tangan, maupun selalu membawa sanitizer kemanapun kita berada, karena untuk perlindungan dari setiap kita. PSBB ini juga karena untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 dan mempermudah menanganinya untuk yang terinfeksi dan memperendah jumlah angka yang terinfeksi dan tidak memperluas penyebaran secara cepat. Begitu. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk speaker pertama dari tim Pro. Selanjutnya, speaker pertama dari tim kontra akan menanggapi apa yang telah disampaikan oleh speaker pertama dari tim Pro. Untuk speaker pertama dari tim kontra, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih atas waktunya, moderator. Dari tim kontra, saya sebagai speaker pertama. Yang kedua, ada Mbak Vegi sebagai speaker kedua. Yang ketiga, Mbak Tia sebagai speaker ketiga. Yang keempat, Mbak Ratna sebagai speaker keempat. Tim kami tidak setuju. Menurut PP 21 2020 masih sebatas mengatur kriteria dan tata cara menetapkan pembatasan sosial berskala besar. Namun, belum mengatur bagaimana pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar sebagaimana amanat pasal 60 UU 6 2018. Dengan begitu, PP 21 2020 belum mengatur secara tuntas terkait bagaimana teknis pelaksanaan PSBB dan ada potensi menjadi hambatan dalam pelaksanaannya di lapangan. Atas berbagai kelemahan PP itu, PSHK meminta Presiden agar merevisi PP 21 2020 dengan mengubah judul dan materi muatan materi PP 20 2020 menjadi lebih umum sesuai amanat UU 6 2018. Artinya, memasukkan pula bagaimana tata cara dan kriteria serta pelaksanaan karantina rumah, wilayah, dan rumah sakit. Selain itu, perlu memasukkan pada bagian konsiden menimbang dengan menyebut PP ini sebagai pelaksanaan pasal 60 atau pasal-pasal lain dalam UU 6 2018. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk speaker pertama dari tim kontra. Selanjutnya, silakan langsung saja menanggapi untuk tim Pro. Silakan untuk speaker kedua dari tim Pro, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, saya dari tim Pro, nama saya Sandi. Saya amat sangat tidak setuju dengan perkataan yang barusan Bapak Aden Malik itu sebutkan. Karena Bapak Aden Malik itu tidak melihat data yang terkandung dalam DKI ya. Kita lihat pertanggal 789 itu jumlah kasus di DKI yang dites itu 1.003 orang. Dan yang positif itu ada 167. Namun ketika PSBB itu diterapkan, itu pas di tanggal 11, itu kita menurun. Yang tadinya ada 16%, jadi 7,19%. Itu menurunnya udah 2%. Jadi menurut saya, apa yang Bapak Ade Malik disebutkan, itu tidak komprehensif. Karena beliau mengatakan di undang-undang, dia tidak melihat di lapangan ataupun data yang terkandung di DKI. Coba Bapak buka di data COVID di DKI Jakarta di webnya resmi. Bapak lihat bagaimana sih penurunannya ataupun efektivitasnya PSBB di Jakarta itu dilakukan. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk tanggapan dari tim Pro. Langsung saja tanggapan speaker kedua dari tim kontra, silakan menanggapi argumen yang telah disampaikan dari tim Pro. Waktu dan tempat kami persilakan.
Oke, terima kasih Eri. Kami tim kontra akan menyanggah. Mungkin pelaksanaan PSBB menurunkan angka COVID, namun pelaksanaan PSBB tersebut belum sesuai dengan ketentuannya. Menurut hukum HAM juga mewajibkan pemerintah untuk memastikan warganya tetap mendapatkan fasilitas dan layanan kesehatan selama pembatasan dilakukan. Menurut pasal 8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 menegaskan bahwa setiap orang juga mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Dari pasal 8 Undang-Undang Nomor 6 2012 tersebut menegaskan bahwa setiap orang juga mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai dengan kebutuhan medis, kebutuhan pangan, dan kebutuhan sehari-hari. Sejauh ini, masih banyak perbaikan yang perlu dilakukan pemerintah untuk menerapkan PSBB tersebut. Pertama, pemerintah berkewajiban memastikan fasilitas dan layanan kesehatan tersedia. Kedua, pemerintah wajib memastikan bahwa seluruh layanan dan fasilitas kesehatan dapat diakses oleh semua orang, baik dari sisi biaya, geografis, maupun budaya. Karena PSBB tersebut adalah untuk pencegahan pandemi global yang belum ditentukan vaksinnya. Sehingga saat ini, maka pembiayaan perawatan dan penyembuhan pasien harusnya ditanggung oleh negara. Namun di lapangan, kita semua harus swab test sendiri, dan segala biayanya itu kita tanggung sendiri, tidak dari biaya dari pemerintah. Ketiga, pemerintah wajib memastikan bahwa layanan dan fasilitas kesehatan memenuhi standar kesehatan. Yang keempat, pemerintah wajib memastikan bahwa layanan dan fasilitas kesehatan diberikan tepat sasaran dan tidak memunculkan diskriminasi. Akses masyarakat miskin pada layanan tes masih terbatas. Kelompok rentan serta penyandang disabilitas juga semakin terpojokkan. Untuk itu, saya tetap kontra ya, maksud speaker kedua dari kelompok kontra. Kita langsung akan melempar argumentasi yang disampaikan speaker kelompok speaker pertama dari tim kontra. Silakan speaker ketiga dari tim pro untuk menanggapi apa yang telah disampaikan oleh speaker kedua dari tim kontra. Saya tim pro saya Yohanda dari tim pro. Saya menyanggah pernyataan Peggy bahwa DKI Jakarta tidak memberikan fasilitas yang cukup untuk penanganan COVID ini. Saya melihat di webnya Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, itu ada 5 jaminan layanan kesehatan yang ditanggung oleh Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Yang pertama, jaminan layanan ambulans. Yang kedua, jaminan layanan darah PMI. Yang ketiga, jaminan layanan pemerintah kesehatan masyarakat. Yang keempat, jaminan korban kekerasan anak dan perempuan. Yang kelima, jaminan pelayanan kesehatan korban dan kecelakaan. Coba kalau misalnya kita lihat di realitanya, itu di beberapa titik yang banyak terjadi kasus COVID, itu pasti ada ambulans yang standby. Gitu. Jadi pemerintah DKI sendiri sudah semaksimal mungkin untuk menangani penyebaran COVID ini dengan PSBB dan dengan layanan-layanan kesehatan yang dapat diakses oleh semua masyarakat DKI Jakarta. Kalau yang sulit biasanya yang KTP-nya bukan KTP Jakarta. Nah begitu. Jadi kalau misalnya dilihat dari layanannya, DKI Jakarta sudah memberikan semaksimal mungkin menurut saya, karena untuk rapid test di beberapa rumah sakit itu harganya cuma 30.000 begitu. Ada yang 50.000, bahkan di klinik-klinik juga sekarang sudah banyak yang bisa mengakses untuk rapid test sendiri. Misalnya di Prodia, di semua cabang Prodia kita bisa akses di Halodoc atau bisa datang langsung, harganya cuma 150.000. Itu cuma 1 hari langsung keluar. Gitu. Dan sekarang sudah banyak THRU untuk swab test. Jadi menurut saya langkah-langkah yang dilakukan oleh Jakarta sendiri sudah
sangat berupaya untuk menekan COVID-19 ini. Nah, alasan-alasan PSBB diberlakukan kembali tentunya melihat rekor tertinggi penambahan kasus COVID-19 selama pandemi. Dan selama transisi itu ternyata COVID itu penyebarannya sangat-sangat meluas. Kita bisa lihat di gedung Wisma Atlet sendiri sudah penuh. Dan ambulansnya malah macet gitu untuk masuk ke sana. Karena saking banyaknya gitu. Jadi menurut saya PSBB diberlakukan kembali dan diperketat kembali, tim pro ini sangat setuju begitu. Alasan-alasan yang dikatakan oleh ada 3 alasan pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memberlakukan kembali PSBB ini. Jumlah meninggal itu semakin banyak. Terus kedua, terpakainya tempat tidur di ruang isolasi dan unit perawatan intensif atau intensive care ICU rumah sakit itu semakin meningkat. Dan masih banyak lagi gitu dari beberapa yang ada di Jakarta ini. Jadi Jakarta sendiri sudah memfasilitasi. Jadi saya sangat menyanggah Jakarta sendiri tidak, atau pemerintah sendiri tidak aktif untuk menangani masalah COVID-19 ini. Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas argumentasi dari tim pro untuk speaker ketiga. Maka tim kontra akan menanggapi untuk speaker ketiga. Oke, selamat malam semuanya. Nama saya Ratna Wulandari, saya dari tim kontra, yaitu speaker ketiga. Apa yang disampaikan oleh tim pro, saya benar-benar menyanggah, karena PSBB yang dilakukan di area Jakarta ini sangat tidak efektif. Tingkat ketidakefektifan PSBB tersebut sudah terbukti dari berbagai lapisan masyarakat. Dan upaya-upaya pemerintah dalam memberikan atau memfasilitasi tes kesehatan seperti rapid dan swab itu tidak menyentuh semua kalangan masyarakat yang ada di Jakarta. Jadi jika PSBB diterapkan dan kemudian ada statement bahwa pemerintah telah memberikan atau mencangkup, pemerintah sudah memberikan fasilitas kesehatan untuk seluruh masyarakat yang ada di Jakarta, saya rasa itu tidak sepenuhnya terjangkau. Nah, dalam PSBB ini banyak sekali hal-hal yang tidak diberikan, hak-hak masyarakat tidak diberikan oleh pemerintah. Maka kenapa kita sangat menentang bahwa PSBB ini adalah sebuah keefektifan untuk menekan lajunya COVID-19 ini. Bagaimana bisa menekan laju COVID-19 jika hanya menerapkan PSBB? Padahal PSBB itu mencakup PSBB yang ditetapkan oleh pemerintah itu mencakup libur kegiatan umum seperti meliburkan sekolah, kemudian membatasi ruang lingkup kebutuhan pangan, kemudian industri juga banyak yang ditutup, kemudian kebutuhan-kebutuhan yang lainnya juga belum semua dapat terpenuhi. Pembatasan keagamaan juga menurut saya PSBB ini juga tidak efektif, karena mayoritas masyarakat Indonesia ini adalah masyarakat yang gotong royong. Jadi kalau kita hanya menerapkan PSBB, kita tidak akan bisa menekan laju COVID-19. Karena seberat apapun pemerintah menerapkan PSBB, masyarakat tetap akan melakukan kegiatan-kegiatan yang mereka butuhkan. Misal, mereka butuh makan. Apa yang diberikan pemerintah, seperti hanya sembako, ketika tim kontra bertanya kepada salah satu narasumber, masyarakat tersebut
buktinya tidak menerima apa yang diberikan oleh pemerintah. Jadi ketika mereka lapar ya mereka harus bekerja. Jadi kalau umpama PSBB ini adalah sebuah keefektifan untuk menekan laju COVID-19, kami rasa itu kurang tepat ya. Selebihnya seperti itu. Perlu kita ketahui semua faktor yang pembawa penyakit ini adalah manusia. Sebaran penyakit ini akan sejalan dengan aktivitas sosial manusia itu sendiri. Maka sebaiknya agar masyarakat dari Jakarta untuk mematuhi penerapan PSBB ini. Di balik penetapan PSBB ini, ada manfaat yang bisa diambil oleh masyarakat Jakarta tersebut terkait kebijakan pemerintahan ini. Di antaranya mencegah terjadinya berkumpulnya orang-orang baik dalam konteks untuk berkumpul alasan kesenian, alasan budaya, ataupun alasan-alasan pertandingan berolahraga yang lainnya. Maka dari itu, kebijakan PSBB ini sangat penting karena untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya penularan COVID-19 dari orang lain. Sejumlah langkah sudah diambil oleh Gubernur DKI Jakarta. Sekarang tinggal kita sebagai masyarakat mau atau tidak menerapkan bersama PSBB ini agar mata rantai virus corona ini segera hilang dari Indonesia ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pendapat Saudara Abdi, saya menyanggah. Sebenarnya sih PSBB itu awalnya tuh dari kesadaran masyarakat ya. Mau gimana pun pemerintah melakukan PSBB dengan cara mengatur jam malam atau meng-WFH orang pekerja-pekerja. Itu bagi saya kalau masyarakat sendirinya tidak sadar, ya percuma. Kayak misal nggak menerapkan 3M, memakai masker, mencuci tangan, sama satu lagi menjaga jarak, ya percuma aja sih. Kayak misal kita kan banyak melihat berita orang yang bekerja kebanyakan itu kan di daerah Jakarta. Dia itu pasti memakai transportasi seperti kereta api atau transportasi halte Transjakarta. Itu kan kita lihat aja kayak di kereta itu masih ada yang berdesak-desakan. Jadi itu di mana PSBB-nya? Di mana menjaga jaraknya? Jadi bagi saya itu sebenarnya usaha pemerintah itu masih kurang. Kalau misal memang mau di WFH kan, itu harusnya rata. Kalau memang benar-benar mau diberhentikan virus corona ini, jangan cuma setengah-setengah perusahaan yang cuma ditutup. Mungkin kita bisa saja ekonomi kita berhenti sejenak, tapi yang penting corona ini tuh hilang gitu. Kayak misal yang ada di Cina itu benar-benar dia di lockdown habis kan. Jadi benar-benar itu semuanya sunyi. Nggak ada yang bisa keluar karena dia punya sanksi tegas. Di sini kita sanksi tegasnya kalau tidak memakai masker ya cuman kena denda 250.000 misal. Mungkin kalau bagi orang kaya dia mau. Cuma kalau misal, jadi bagi saya itu kontra terhadap PSBB. Selain kalau dari masyarakatnya tidak sadar, angka perekonomian itu juga pasti bakal turun. Kita lihatlah sekarang dampak-dampaknya. Dampak-dampak dari anak sekolah, dari pendidikan, anak sekolah yang udah nggak sekolah lagi, itu dampaknya bagi saya banyak ya. Kayak nauzubillah ya, ada yang sampai bunuh diri karena tidak punya kuota
itu sebenarnya kan anak sekolah bisa lah pakai masker. Bisa atau enggak, kalau enggak di jam belajar itu diatur. Misalnya kota pesertanya itu, kota muridnya setengah-setengah. Itu sih, bagi saya itu aja saya kontra, karena banyaklah dampak yang bagi saya PSBB itu nggak efektif. Kalau misalkan dari masyarakat sendiri itu tidak sadar. Gitu. Terima kasih. Oke, karena semua speaker sudah berbicara, selanjutnya kita akan menarik kesimpulan dari setiap tim. Yaitu, silakan untuk speaker pertama dari tim Pro menyatakan argumentasi yang memperkuat bahwa PSBB adalah sesuatu yang efektif untuk di Jakarta. Silakan. Dari kelompok pertama, kami tetap mendukung PSBB ini. Dari argumen-argumen yang disampaikan oleh tim kontra, itu rasanya tidak sesuai dan tidak valid dengan data-data yang ada di lapangan. Jadi hanya argumentasi pribadi. Jadi tidak bisa dan tidak kuat secara ilmiah karena tidak ada datanya. Tadi yang disampaikan melebar jauh kemana-mana sampai ke Cina, padahal kita ruang lingkupnya di Jakarta dengan transportasi kereta yang peraturannya memang tidak hanya di Jakarta tapi ada dari Depok dan Bogor dan sebagainya. Jadi itu sangat melebar dan itu hanya opini publik saja, tidak ada data ilmiahnya. Begitu. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk menarik kesimpulan dari kelompok pro. Maka selanjutnya kesimpulan dari kelompok kontra. Oke, kesimpulan dari kelompok kontra, kami kontra akan PSBB dan data yang kami pakai itu bukan data dari asumsi pribadi. Mungkin ada sebagai pribadi, tapi pada dasarnya kita menggunakan undang-undang yang memang sudah diatur. Alasan kami kontra karena PSBB itu sangat berpengaruh dengan kegiatan ekonomi kita. Sedangkan Jakarta itu merupakan penyumbang sekitar 15% hingga 17% ekonomi nasional. Apabila pertumbuhan ekonomi melambat, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia juga akan terhambat. Pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta minus 8,22% pada kuartal kedua. Dan hal ini tidak jauh dari pertumbuhan ekonomi nasional yang minus 5,32% pada kuartal kedua. Maka kami kelompok kontra tetap akan kontra dengan PSBB yang mengakibatkan banyak dampak buruk untuk ekonomi, pendidikan, psikologi, dan lainnya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Baik, itu tadi debat tim pro dan kontra tentang efek PSBB, penerapan PSBB dan efektivitasnya di wilayah DKI Jakarta. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih. Udah kan ini ya? Udah, dadah.